untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, juga jamaah kita Bapak Haji Asmara, ya, Asmara Lubis yang kurang sehat, kita doakan semoga diangkat penyakitnya. Semua Kholik juga diangkat penyakitnya. Semoga kita yang kurang sehat diangkat penyakit zahir dan batin, ya. Al-hadiniyah wa niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka shayban nafi'an, shayban nafi'an, shayban nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga hujan ini membawa berkah, manfaat untuk kita. Jamaah, kita sampai di halaman 64, ya. 64, 8 baris dari bawah. Wa ammallati fil akhirati, ya. Ini masuk ke dalam maqalah yang ke-10, di mana Rasulullah bersabda ada 10 karunia, 10 kebaikan, 10 keselamatan, ya. 5-nya di dunia dan 5-nya di akhirat. Yang pertama, yang 5-nya di dunia itu ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar ketika mendapatkan kesulitan, gitu ya. Kemudian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nah, sekarang yang 5 yang
Allah berikan kepada kita di akhirat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ammal lati fil akhirati. Adapun karunia Allah, kebaikan Allah yang Allah berikan di akhirat, ya, ada 5. Fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Yang pertama, sesungguhnya malaikat maut ya'tihi, akan datang kepadanya. Ya'ti fil mudhari', hi-nya maf'ul bih. Setiap domir yang dengan fi'il jadi maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Malaku. Wa huwa mudhaf, al-mauti mudhaf ilaih. Adapun kebahagiaan, nikmat, kesenangan yang Allah berikan di akhirat, ya, pertama, malaikat maut akan datang kepadanya birahmah wa lutfi, datang dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ai ar-rifqu inda naz'i ruhihi, ya, artinya malaikat maut ketika datang mencabut nyawa kita, itu beliau datangnya dengan cara lembut, ya, ketika naz'i, ketika mencabut ruhnya. Nah, ini ada, ya, nikmat yang dikategorikan ini masuk kepada nikmat akhirat ini. Wasani, dan yang kedua, la yurawwi'uhu, ay la yufzi'uhu munkarun. Sifat hilkaf, munka baca munkarun, jangan munkirun. Ada orang juga malaikat mungkir, malaikat munkar, ya, bifatil kaf. Dan yang kedua, la yurawwi'uhu, ay la yufzi'uhu. La, tidak, yurawwi'uhu, tidak, apa ya, tidak membuatnya takut, itu tidak menakut-nakuti lah. Siapa? Malaikat mungkar, bifatil kaf. Wa nakirun, dan juga malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir di kuburan tidak membuatnya takut atau tidak menakut-nakuti dia, ya, kita. Di mana? Fil qabri, di dalam kuburan. Kita paham, setelah kita dikubur selesai dan yang menghantar ke kuburan pulang beranjak, datanglah malakani yas'alan, 2 malaikat yang langsung menanyakan kepada kita, ya. Makanya dibantu dengan talqin tuh, marabbuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini ada 10 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. 5-nya di dunia, 5-nya di akhirat, ya. Bal yu'annisuhu, annasa yu'annisu. Bahkan malaikat mungkar nakir itu yu'annisuhu, punya maf'ul bih, kembali ke kita, ya, yang di sini dalam kubur. Bahkan malaikat munkar dan nakir berbuat lembut, baik, gitu. Ya, jadi ketika yang nganter sudah berangkat, datanglah 2 malaikat ini. Nah, ini Allah kasih karunia buat kita yang baik-baik. Malaikat datangnya kagak mukanya dengan galak, gitu ya.
langsung bertanya yang ngebentak kagak, tapi yu'annisuhu, berbuat lembut, baik, santun. Wa maji'u malakin 'indal qabdi laisa minal akhirah. Ini ulasan penjelasan kenapa poin ini dimasukin ke akhirat. Datangnya malaikat ketika mencabut nyawa indal qabdi laisa minal akhirah, bukanlah bagian daripada akhirat, bal minad dunya, tetapi di dunia. Wa kadza al mayyitu fil qabri, demikian juga mayit ya di dalam kuburan. Fa innal qabra yuqalu lahu barzakhun, sesungguhnya kuburan itu dinamakan juga dengan istilah barzakh. Kalau orang menyebutnya ada alam kubur, ada alam barzakh ya. Lakin tetapi lamma kana waqtul mauti yaqrubu min ahwal akhirah. Hadirin katanya ya, malaikat datang mencabut nyawa itu kan masih di dunia, belum akhirat. Lalu juga tadi malaikat datengin kita di kuburan itu belum di akhirat ya. Kemudian dikasih keterangan begini, kuburan itu nama lainnya alam barzakh. Lakin lamma kana waqtul mauti, tetapi ya ketika waktu kematian itu yaqrabu min ahwalil akhirah, mendekati urusan akhirat, yuqalu lahu al akhiratu, maka itu juga bisa dikatakan masuk kepada akhirat ya. Fa kullu ma qaraba syai'an yu'ti hikmahu. Ini penguat dalil. Maka setiap yang qaraba, mendekati kepada sesuatu, yu'ti hikmahu atau yu'ti hukmahu, maka dia dianggap akan mengikutinya bagiannya. Nah, tadi kondisi kita dicabut, malaikat datang ke kuburan, itu kondisi yang mendekati dengan kondisi akhirat. Maka mu'alif juga ya, Rasulullah juga menaruhnya ini di bagian babul akhirat. Begitu. Wasalisu, dan yang ketiga, yakunu aminan ay ghaira khaifin. Ya, kebaikan yang berikutnya yang Allah berikan itu dia merasa aman ya, kagak takut. Ai ghairu khaifin, tidak takut. Kapan? Fi waqtil faza'il akbar, pada waktu apa? Faza itu suasana yang mencekam, yang menakutkan banget ya, di kondisi di hari kiamat. Di hari kiamat, di saat orang itu kebingungan, mencekam, ketakutan, genting, dia tenang aja ya. Wa huwa hina yu'maru bil kafir bidhihab ila an-nar. Kapan tuh waktu yang sangat menegangkan itu? Waktu ketika diperintahkan kepada orang kafir untuk pergi ke neraka. Kalau kita takut, jangan-jangan kita ke bawah juga nih. Begini ya. Wa hina tughlaqun naru al ahliha, dan ketika ditutupnya pintu neraka kepada ahlinya. Wa yai'asuna min al khuruj minha, dan mereka putus asa ya dari keluar daripadanya. Artinya putus asa, dia udah gak ada harapan lagi ingin keluar. Wahina yudbihul mautu fi surati kabsin, ya, dan ketika mayit itu disembelih fi surati kabsin amlahin gitu. Ini istilah kabs itu domba
Amlah domba jantan. Domba jantan itu kan kalau kita mau kurban nih, dia berbentuk rada-rada keabu-abuan tuh. Ya, domba jantan yang berbulu-bulu itu. Dalam bahasa Arab disebut kabshin amlah. Ya. Dan ketika mayit itu disembelih bagaikan, ini artinya ini suasana ketakutan, ya, bagaikan domba jantan, ya, yang disembelih bainal jannati wan nar, di antara sorga dan neraka. Nah, ketika itu kondisi bagaimanapun kita tenang, kagak takut, ya. Wa yunadi munadin, dan ketika indal fazil akbar, suasana yang sangat menakutkan itu, ada suara yang memanggil, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun bila mautin, ya, Anda akan kekal tanpa ada kematian. Fayai asu ahlun nari minal khuruj minha, maka penduduk neraka terasa putus asa, ya, keluar darinya. Warabiu, dan yang keempat, tumhi sayiatuhu. Nah, ini baca bukan tumhi, salah, tumha, ya, dimajhulkan, maka sayiatuhu. Kalau tumhi sayiatihi, ya. Tumha sayiatuhu, dihapuskan kejelekannya. Wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima kebaikannya. Wal khamisu, dan yang kelima, yamurru ala sirati kal barqil lami'i fayadkhul jannata fis salamah. Dia akan melintasi, ya, jembatan Siratul Mustaqim yang digambarkan oleh baginda Rasul, tipisnya lebih tipis dari rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Jadi kita bisa jalan kal barqi, seperti kilat, al-lami, kilat yang mengkelap, prat aja. Fayadkhulul jannata fis salam, maka dia masuk surga dengan selamat, ya. Min kalali bisirati wa ghairiha. Kalalib itu, ya, bisa jadi kilap, maksudnya di cengkraman. Ya, dia kan di jalan jembatan apa? Kan jalan tuh. Oh, itu banyak halangan-halangan, ya. Ranjau-ranjau gitu, ya. Cengkraman jalan, sirat. Wa ghairiha, dan selainnya, min ahwali dzalikal yaum, dan termasuk ahwal itu tadi, ya, kondisi mencekam pada hari kiamat. Wal maqalatul al-hadiyata asyarata, maqalah yang ke-11. Qala Abul Fadli rahimahullahu taala. Abul Fadl, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, sammallahu kitabahu bi asyarata asma'in, ya. Sammallahu, ini jumlah ismiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kitabahu bila maf'ul bih, kepada kitabnya dengan 10 nama, ya. Qur'anan 1, Furqanan 2, Kitaban 3, Tanzilan 4, Wahudan 5, Wa Nuran 6, Wa Rahmatan 7, Wa Shifaan 8, Wa Ruhan 9, Wa Dzikran 10. Ini nama-nama Al-Quran, ya. Nanti dikasih sama beliau dalil-dalilnya. Faqauluhu Qur'anan bin nasabi, ya, perkataannya dibaca Qur'anan dengan nasab. Kenapa nih? Ini tinjauan bacaan kitab nahunya.
enggak membicarakan tentang esensi hadis, ya bukan. Ini mah tambahan aja, ditinjau dari sisi ilmu nahu. Ya, berarti Imam Nawawi juga pencinta nahu, ilmu nahu. Lagi ngebahasin, diinget dia sedikit bahasa nahu. Seperti Imam Sawi. Imam Sawi itu mensyarahkan tafsir Jalalain. Setiap baca, karena beliau ahli nahu, nyerempet nahu. Setiap pembahasan nahu. Jadi setiap ayatnya itu di i'rab pendudukannya. Ya. Terkadang juga kita menyebut itu karena kita sedang pendalaman ilmu nahu bahasa, ada jamaah yang suka ikut biar tambah jelas, ya. Saya pun juga suka nahu, ya. Qur'anan katanya. Maka ketika beliau mengatakan Qur'anan bin nasab, dengan nasab, nasab itu ya dinasabkan dengan fathah. Badalun min qaulihi asyarata. Nah, kata Qur'anan ini menjadi badal dari perkataannya asyarata. Ya. Fa innahu maf'ulun tsani. Nah, asyarata ini menjadi maf'ul yang kedua. Mana maf'ul yang pertamanya? Kitabahu. Nah, maf'ul pertama tuh. Kitabahu, kitabah maf'ul awal, wa huwa mudhaf wal ha dhamir muttasil mudhaf ilaihi. Asyarata jadi maf'ul tsani. Ya. Jadi nanti bicara tentang fi'il, ada yang muta'addi maf'ulan wahidan, ada yang maf'ulain. Menasabkan satu maf'ul, ada yang dua maf'ul. Saya ulang, Qur'anan. Kenapa dibaca AA semua di Qur'anan? Bin nasab, dengan dinasabkan. Badalun, sebagai badal min qaulihi, dari pernyataannya bi asrati, dengan ungkapan asrah 10. Fa innahu maf'ulu tsani. Kata asrah ini adalah maf'ul kedua. Mana maf'ul pertamanya? Kitabah. Ya. Bisammi li'annahu yata'adda. Nah, ini karena dia memerlukan di maf'ulain, dua maf'ul. Ats-tsani kedua bil ba'i, dengan huruf ba bi asyarah tadi, ya. Au bidunihi, atau boleh juga tanpa dhamir, tanpa ba, ya. Wa tabi'u, tabi'un li matbu'ihi. Yang namanya mengikuti, dia mengikuti kepada yang diikutinya. Karena bacanya jadi maf'ul bi, maka Qur'anan wa furqanan wa kitaban. Nah, ini wawunya jadi wawu ataf. Kenapa dibaca furqanan? Kan ngikutin Qur'anan, dan begitu seterusnya, ya. Ya, wattabi'u, yang mengikuti. Siapa yang ngikutin? Kata Qur'anan. Dia tabi'un, ngikutin siapa? Limatbu'ihi, kepada yang diikutinya. Tadi menjadi maf'ul tsani tadi. Fil lafzi, dalam lafaz, au fil mahalli, atau di dalam mahalnya, tempatnya. Kalau kita i'rab begini, bi asyrati, bi harfu ba harfu jarrin, asrati majrurun bi ba, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiru, al jaru wal majruru fi mahalli, ini mahalnya, fi mahalli nasbin maf'ul ats-tsani, maf'ul yang kedua dari fi'il sama. Nah, gitu ya. Udah tuh, cuma tambahan aja sisi nahunya, ya. Oke. Ammal Qur'anu wal furqanu. Nah, kenapa sekarang dibaca Qur'anu, Qur'anan? Karena dia jadi mubtada. Mulai lagi pembicaraannya. Isim di awal kalimat, ya. Wa ammal Qur'anu, adapun Al-Qur'an, wal furqanu Qur'an, furqan, wal kitabu kitab, wa tanzilu tanzil, pamasyhurun ay ma'rufun bainan nas. Adapun istilah nama-nama Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil, ini sudah masyhur.
di tengah orang banyak, orang sudah biasa tahu nama lain Quran, Furqan, Kitab, Tanzil ya. Wa ammal huda wan nuru, katanya warahmatu wasyifa'u. Adapun huda petunjuk, nur cahaya, rahmatu rahmat, syifa'u obat, faqad qala Allah Ta'ala. Kalau ini maksudnya yang 4 tadi, Furqan, Al-Quran, Furqan, Kitab, Tanzil, nggak perlulah saya datangkan istidlal, penguat dalilnya. Al-Quran nggak perlu, karena udah masyhur. Nah, adapun Al-Quran dengan nama Al-Huda, Nur, Rahmat, Syifa, faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian mau'izah, ya, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai syifa, sebagai obat, lima fis sudur, terhadap apa yang ada dalam hati kita. Wa hudan, di sini ada kata syifa, hudan, rahmah, dan Al-Quran ini juga sebagai hudan, sebagai petunjuk, lalu rahmatun sebagai rahmah lil mu'minin. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian dari Allah. Siapa yang datang? Nah, ini ini jumlah fi'liyah, ja'a fil madi, ya, dimasukkan qad li taukid, penguat saja. Siapa yang datang? Nurun, fa'il. Asalnya qad ja'a nurun wa kitabum mubinun minallah, gitu ya. Ini uslub saja. Biasanya fi'il fa'il. Nah, ini fi'il ada paslah, ya, baru fa'il, ada jar majrur baru fa'il. Uslub namanya. Telah datang kepada kalian dari Allah. Siapa yang datang? Nur, ya, kitab yang mubin, yang jelas. Wa ammar ruhu, adapun ruh, faqala ta'ala, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika, tarik tentang ahli nahwu Imam Kisai. Diceritakan annahu istama'al Kisai wa Zaidi inda Rasyid, ya. Suatu ketika Imam Kisai bertemu, ya, berkumpul dengan atau bersama-sama dengan Imam Zaidi. Di mana? Inda Rasyid, ya. Harun ar-Rasyid nih, dia khalifah Harun ar-Rasyid. Fa shalla al-Kisai al-Maghriba. Kemudian Imam Kisai ini mimpin salat maghrib, dia jadi imamnya. Fartajja alaihi fi kul ya ayyuhal kafirun. Tiba-tiba beliau irtaja, katakanlah terpleset atau keliru pas baca kul ya ayyuhal kafirun. Apa? Dari kisah ini lihat, ini ulama besar, ahli nahwu, ada aja, ya, atau blanknya apanya itu jangan cepat-cepat kita hina, ya. Kadang kesalahan itu jadi tarbiyah malah buat kita. Nabi yang begitu luar biasanya kan dikasih juga sholat lupa. Buat kita ta'liman dan ummah. Kalau Nabi sholat nggak lupa, pas kita lupa bingung kita gimana caranya. Nah, ya. Jadi kesalahan itu bukan cepat-cepat kita hujat, enggak. Kadang kita kalau kasih pelajaran tuh, ada orang yang hatinya cakep, bersih, nangkep, ada yang susah, malah datangnya menghina, menghujat, ya. Baik. Faqala Zaidi ba'da salami. Kemudian Imam Zaidi setelah salam berkata, qari'u ahlil Kufah yartaju alaihi fil kafirun. Ini ungkapan ngeledek, ya. Katanya apa? Ahli Kufah, yang ahli nahwu ini kan, ya, seorang ahli nahwu, ahli Kufah, dia terpeleset pas baca kul ya ayyuhal kafirun.
Summa shalla Zaidi al-isya'a. Nah, kemudian pas sholat isya imamnya gantian, Imam Zaidi. Paham Pak ya? Tadi kan sholat maghrib imamnya siapa? Imam Al-Kisai. Imam Kisai pas baca kul ya ayyul, ada yang terpleset ya, baca salah. Selesai sholat diledekin sama Imam Zaidi. Wah, itu ahli nahu, ahli kan itu dua ahli Kufah, ahli Basra ya. Baca surah Al-Kafirun salah gitu ya. Kemudian sholat isya gantian imamnya Imam Zaidi. Fartaja alaihi fi suratil hamdi. Imam Zaidi juga ada kesalahan, kekeliruan atau kepreset baca pas baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Penyebutan lain surat Al-Fatihah surat Alhamdulillah. Karena ungkapan pertama dengan membaca hamdalah. Falamma salima, ketika selesai salat, udah salam, qala al-Kisai min bahril kamil. Yang Kisai kemudian juga berucap dengan bahar kamil. Ihfad lisanaka an taqula fatubtala. Kalau bahasa kita mah, makanya jaga lisanmu, jangan ngomong sembarangan. Kebalikannya sama kamu sekarang, gitu kitanya. Kalau kita terjemah ini, jaga lisanmu wahai saudaraku ya. Anda mengatakan dan kembali kecelakaan kepadamu. Tadi kan dia baru aja ngeledek Imam Kisai. Pas sedang giliran dia sama juga kepleset. Jaga lisanmu katanya ya. Antakula, Anda mengatakan fatul tala, yang Anda membuat Anda kena musibah lah ya. Innal balaa muwakkilun bil mantiqi. Sesungguhnya musibah itu mengikuti yang diucapkannya ya. Kalau bahasa kita apa? Mulutmu ya. Maka salamatul insan bihifdzil lisan. Orang jadi selamat, terjaga kalau dia bisa jaga lisannya ya. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kalau ngomong yang baik. Mendingan diam aja, tidur ya. Kalau ada orang yang bukan ahlinya, dia ngomong ya, bicara tentang ilmu yang dia kagak paham, dia ngomong, bahaya. Amal yang paling baik buat dia tidur aja, diam ibadahnya. Kalau dia ngomong bahaya ya. Baik. Wahia ay al-asratu khisal. Nah, 10 hal tadi katanya afdalu minal mal, itu lebih afdal, lebih baik daripada harta. Wa hirzun ay hisnun, dan sebuah hisn, sebuah benteng, minal khaufi, dari ketakutan. Wa iddatun bidammil ain, jadi ain ini baca u. Wa uddatun bidammil aini ay ahibbah. Apa uddah itu? Perlengkapan ya. Dan 10 tadi itu lebih afdal daripada perlengkapan fil harbi, untuk peperangan. Perang itu kan perlu persiapan ya, ai muqatalah, bertempur, berperang. Nah, di sini Bapak-bapak, Imam Ghazali pernah dirot ya, ada orang-orang yang agak suka tentang dunia tasawuf. Orang menganggap dengan Ihya Ulumuddin membuat orang umat Islam mundur karena ada bab uzlah. Sampai dikatakan, mana itu Ghazali kagak pernah ikut perang. Sampai di bukunya aja kagak ada bicara tentang perang. Nah, Ghazali seorang penulis ulung
Sampai hari ini, di abad ini, semua penulisan-penulisan yang bersifat mukatabat, bersifat penulisan keagamaan itu semuanya merujuk kepada Imam Ghazali, cara penulisannya. Misalnya menulis tentang sabar, ayat dulu, hadis dulu, asar, baru akwal, baru kata contoh. Semua begitu. Maka ketika beliau dirad, ya ulama-ulama Nabi ini Imam Ghazali mah ahli nulis. Beliau enggak pakai katanya jahada yujahidu jihad, kagak pakai. Tapi kata bahasa qatala yuqatilu muqatal, sama artinya perang. Ya. Berikutnya. Wa bidha'atin hina yarabbihu, dan bidha'ah apa bekal barang-barang hina yarabbihu ketika beruntung, ya. Wahia ayatil kal asrah, dan 10 tadi kebaikan tadi syafi'atun, ya, menjadi penolong hina ya'tarihi al haulu, ketika kita menghadapi haul. Apa haul? Aina fi'atun hina tusibul umur al mufza'ah. Haul itu suasana yang mencekam tadi hari kiamat. Jadi 10 hal tadi menjadi syafaat, menjadi penolong ketika menghadapi suasana hari kiamat. Aina fi'atun, artinya 10 hal tadi bermanfaat hina ketika tusibuhul umuru al-mufzi'atu, ketika kita nanti ditimpa perkara-perkara yang menakutkan, ya. Wahia daliluhu hina yantahi bihil yakinu, dan yang ke-10 ini juga menjadi dalilnya apa? Oh, banjir, ambil ember-ember, netes ya bocor. Dikit lagi ya. Wahia daliluhu hina yantahi bihil yaqidu ay al-mautu, dan dia juga menjadi dalil ketika, ya, berakhirnya kematian, ilan nafs, kepada jiwa, wa huwa sitratun hina la yasturuhu thawbun, dan yang 10 ini juga merupakan sitir. Apa sitir? Penutup, ketika, ya, tidak ada baju yang menutupinya. Fadzalika fi yaumil qiyamah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan itashan sakara hayara min ahwali yaumil qiyamah la ya'lamur rajulu bimra'atin wala ta'lamul mar'atu birrajuli. Nah, ini gambaran di hari kiamat, Pak, karena saking menakutkannya. Tuhsyarun nasu, manusia tuhsyar, dikumpulkan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hufatun uratun, dalam keadaan telanjang bulat, itasan, kehausan, sukaro, hayaro, kebingungan, min ahwali yaumil qiyamah, dari hiruk pikuknya hari kiamat, sampai-sampai la ya'lamur rajulu bil mar'ati, seseorang tidak mengenal lagi istrinya, wala ta'lamul mar'atu birrajuli, dan istrinya juga enggak kenal suaminya. Wal maqalah wallahu alam bissawab, ya. Banyak nasihat yang kita dapat hari ini, ya. Tinggal kita renungkan. Pesannya satu dari semuanya, jaga lisan kita, ya. Jangan sampai lisan kita nyakitin orang, jangan sampai ngomong yang jelek. Semoga Allah jaga lisan kita, ya, daripada perbuatan yang tidak baik. Al-hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma 'allimna fima 'allamtana wahdina bima hadaitana warzuqna fima razaqtana waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka sayban nafi'an waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa hujan shaib